Yang pertama, hari ini hari Minggu Advent ketiga, disebut juga sebagai hari Minggu Gaudete. Kata Latin Gaudete ini datang dari kata gaudere, artinya bergembira atau bersukacita. Bentuk imperatif, bentuk perintah dari kata gaudere ini disebut gaudete, yang artinya bersukacitalah. Kata ini diambil dari antifon pembuka dalam misa hari ini. Jadi kalau kita simak betul apa yang disebut di awal misa, tadi dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Itulah tema Minggu Advent ketiga. Saudara-saudari umat beriman, teman-teman sekalian, gereja sering menyuruh kita untuk menderita bersama Kristus. Kadang kita juga diminta untuk berkabung. Kadang kita diminta untuk bermati raga. Kadang kita diminta untuk berkorban. Malah kadang kita diminta untuk menangis dengan orang yang menangis. Dan semua itu adalah nasihat Injili. Tapi pada Minggu Advent ketiga ini, kita diminta oleh gereja untuk bersukacita. Penulis kitab Amsal menuliskan di dalam kitabnya, hati yang gembira adalah obat. Dan itu betul. Hati yang gembira adalah obat. Hati adalah inti dari hidup, inti dari diri. Mesti dijaga kejernihannya, karena mata hati jauh lebih banyak melihat. Ia adalah pembangkit listrik dalam hidup, dalam diri kita. Dia mempengaruhi keseluruhan diri. Dari hati itu mengalir energi bagi seluruh diri dan seluruh hidup kita. Kalau hati itu dipenuhi dengan kebencian, amarah, dendam, kedengkian, iri hati, kesombongan, ketamakan, kerakusan, kita tahu itu adalah energi negatif. Energi yang negatif itu bagaikan racun di dalam tubuh, racun di dalam diri, yang membuat hidup menjadi suram, nampak tanpa harapan, membuat hidup menjadi letih, lesu, berbeban, murung, sakit, bahkan bisa membunuh seseorang. Karena dia sakit hati, karena dia penuh kebencian, dia tak mampu mengolah hatinya. Ada juga orang yang bunuh diri. Kita selalu miris hati ketika mendengar atau melihat ada orang yang bunuh diri. Tapi segera kita tahu bahwa hal itu terjadi besar kemungkinan karena terlalu banyak energi negatif yang ia produksi dalam hatinya. Sementara saking banyaknya energi negatif, pada sisi lain ia sendiri tak mampu mengolah hatinya. Ia tak mampu mengolah perasaannya. Ia tidak mampu mengolah energi di dalam dirinya. Saudara-saudari, sebaliknya, banyak orang yang bermasalah, terhimpit, kesulitan, miskin, sakit dan kritis, dapat menjadi terang oleh karena hati yang gembira. Gaudete, perintah dari gereja, ajakan dari gereja, ajakan dari Tuhan sendiri. Gaudete, bersukacitalah. Itulah yang gereja minta, itulah yang Tuhan mau. Di atas ini semua, gereja mengajak kita bersukacita
pertama-tama sebagai kenangan, yaitu kenangan syukur atas peristiwa penebusan yang terjadi 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu itu adalah saat atau ketika Kristus datang pertama kali. Dan ketika kita mengenang hal itu, kita mengingat hal itu, kita bersuka cita karena penebusan terjadi pada waktu itu. Ada 100 ekor domba, yang satunya hilang. Sang pemilik domba atau gembala, dikatakan oleh Injil, akan meninggalkan 99 ekor dan pergi mencari satu yang hilang itu. Dan sesudah ia menemukannya, maka dia bersuka cita. Ada dua orang anak, si bungsu dan si sulung. Yang bungsu mengambil semua bagiannya, pergi merantau ke negeri yang jauh, dan dia terpuruk oleh karena kesalahan dan dosa-dosanya. Akhirnya dia pulang. Maka bapa yang baik merayakan kepulangannya. Bapa yang baik bersuka cita. Malah dikatakan oleh penulis Injil Matius, ada sukacita besar di surga ketika ada satu orang yang bertobat. Bumi dan langit bersukacita. Pada Injil Lukas pasal 12 ayat 7 dikatakan, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya oleh Tuhan. Betapa berharganya manusia itu di mata Tuhan. Dan itulah yang membuat dia melakukan karya penebusan di dalam sejarah. Ketika kita mengenang hal itu, kita bersuka cita. Inilah yang kita syukuri, inilah yang membuat kita bersuka cita, yaitu bahwa Tuhan mencintai kita sehabis-habisnya, bahwa kita sungguh berharga di mata Tuhan. Penebusan 2000 tahun yang lalu itu adalah bukti dari cinta kasih Tuhan. Saudara-saudari, minggu Advent ketiga ini secara liturgis kita rayakan seharusnya dengan warna liturgi mermut, pinky-pinky, begitu. Merah muda itu adalah perpaduan antara warna ungu dan warna putih. Jadi kalau ada cat warna ungu dicampur dengan warna putih, silakan dicoba di rumah, pasti hasilnya merah muda. Dan ini adalah simbolisasi kekayaan di dalam gereja Katolik, dengan banyak simbol yang menghantar orang pada pemaknaan dan pengartian yang lebih jauh dan lebih mendalam tentang misteri-misteri ilahi. Putih melambangkan kesucian, putih juga melambangkan kemuliaan, putih melambangkan sukacita. Sementara ungu merupakan lambang pertobatan. Perpaduan keduanya melambangkan bahwa pertobatan kita adalah demi kemuliaan, demi sukacita kelak, demi kesucian kelak. Semua persiapan kita di masa ungu adalah dalam rangka menuju kepada masa putih, masa terang, masa bercahaya yang penuh dengan sukacita. Dan kita menyebut itu perayaan Natal. Kita bersukacita karena Natal sudah semakin dekat, terangnya sudah besar. Pada hari Natal nanti kita rayakan terang yang sesungguhnya. Ada 4 lilin yang disimbolkan di sini. Sudah ada 3 lilin bernyala, artinya terang itu sudah semakin besar. Minggu depan pasang lagi 1, nyalanya semakin besar. Hari Natal kita rayakan, terang itu sudah nyata, sudah sungguh-sungguh ada, terang yang sesungguhnya. Itulah simbolisasi dari Yesus. Perayaan hari ini juga mengingatkan kita akan harapan tentang kedatangan Kristus yang kedua. Dulu ia sudah datang, kelak ia akan datang juga.
Karena kita tahu Tuhan sang terang yang sesungguhnya ada di depan sana, dan dia sedang datang dan dia akan datang, maka kita terdorong dan tertarik untuk ke sana. Kita tidak terdorong dan tertarik ke tempat lain. Kita bebas untuk memilih. Tapi orang beriman memilih untuk tertarik ke sana, untuk pergi ke sana. Dan itulah masa Advent di dalam seluruh kehidupan kita. Jadi masa Advent bukan hanya ketika kita memulai tahun liturgi dan memuncakinya sampai pada perayaan Natal, tapi masa Advent adalah juga seluruh hidup kita. Ketika orang menantikan dalam pertobatan terang yang sesungguhnya. Orang lumpuh berjalan, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang mati dibangkitkan. Itulah yang terjadi ketika Tuhan datang. Sejarah telah mencatat hal itu. Banyak sekali orang malah dibangkitkan, dan itu karena kehadiran Tuhan di dalam sejarah. Sakeus dicatat oleh penulis Injil bersukacita karena Tuhan datang di rumahnya. Dia penuh kekayaan, banyak doi, tapi tidak pernah disebutkan bahwa ada sukacita yang betul di dalam dirinya. Tapi ketika Tuhan datang dan mampir menumpang di rumah Sakeus, semua penulis Injil mengatakan Sakeus bersukacita. Malah dia bilang kalau boleh dia mau jual miliknya, bagi ke orang miskin, dan kalau dia masih memungut pajak yang lebih dari yang semestinya, dia akan kasih semua yang dia punya. Silakan orang tuntut. Betapa besar sukacita orang yang menerima Tuhan di dalam rumahnya. Santo Yohanes Paulus kedua, Paus sebelum Paus Benediktus ke-16 mengatakan, perjalanan bersama Tuhan adalah petualangan yang mengagumkan. Mungkin orang menangis dan berduka cita juga dalam perjalanannya, tapi itu tetap dikatakan sebagai sesuatu yang mengagumkan. Tapi perjalanan ini tidak boleh juga cuma tentang perjalanan bersama Tuhan. Perjalanan orang beriman adalah perjalanan bersama Tuhan, tapi juga menuju kepada Tuhan. Ada orang memakai kesempatan berjalan bersama Tuhan untuk mencapai tujuan-tujuan yang tidak benar, tujuan-tujuan yang tidak pantas, dan itu bukan yang dimaksud oleh Tuhan. Maka kita sempurnakan ucapan Yohanes Paulus kedua dengan mengatakan, perjalanan kita bersama Tuhan dan menuju kepada Tuhan adalah petualangan yang mengagumkan, petualangan yang membuat kita bersukacita. Saudara